Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Lalu Ivan Govinda bilang, Kando, kenalin nih guru saya orang Pontianak gitu. Namanya Ustadz Lukman gitu. Saya lihat kan, pakai topi, pakai polo shirt, pakai jeans. Saya nggak sendiri, Ustadz, lihat semuanya aja ketawa. Siapa nih orangnya? Saya nggak tahu. Kenalan lah. Terus Ustadz Lukman, Bang Rizal ya, Armada ya, abang nih yang artis itu kan, gitu. Dalam hati saya, nggak gitu-gitu juga kali, biasa aja, boleh nggak sih biasa aja gitu. Gitu, bener. Saya cuma guru kampung, saya guru ngaji kampung, cuman dalam gang, masjidnya kecil. Bahagia saya nih ketemu abang nih yang artis, terkenal. Katanya guru ngaji kampung. Ini kan bukan Ustadz TV ya. Kok branded semua ya? Saya sama seperti musisi pada umumnya. Penyakit kita tuh sama, asam lambung. Terus nyampe ke GERD. GERD tuh nanti teman-teman bisa googling lah ya. Kalau saya jelasin nanti takutnya saya kelihatan terlalu pintar, padahal enggak. Jadi intinya kalau GERD itu asam lambungnya kumat, terus dia naik ke dada sini, panas, terus jantungnya kayak berasa ditekan gitu. Kenapa? Allah Akbar. Selain saudara seiman, saudara sepenyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum dulu atau kopi hangat? Nanti pas jam 12 saya Ustaz. Azan kan udah azan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu Akbar. Waktu beliau tadi ngaji, saya mikirnya suara saya selama ini saya pakai buat apa? Saya nggak bisa ngaji kayak beliau. Mohon doanya Bang Aka, ayah bunda semua. Allah Akbar. Kalau nggak saya, semoga anak-anak saya nanti bisa kayak Abang Taki, bisa kayak Lukman, bisa kayak semuanya yang soleh-solehain, insyaallah, amin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah. Ada tisu. Kasih minum air putih hangat tadi. Padahal saya tadi udah niatnya mau stand up komedi. Cuman kok Udah pasang materi tadi. udah pasang materi. Buyar. Abdurrahman Sudes. Buyar. Allah. Si Abdurrahman Sudes langsung hilang. Alhamdulillah. Insyaallah amin. Biasanya kan anaknya yang ada di sini ya. Sekarang bapaknya yang ada di sini. Gini rasanya. Saya langsung berpikir, bisa nggak ya badan saya kayak Gani kemarin gitu, tiba-tiba tidur gitu. Ya Allah. Apa ya? Saya ada di sini nih debu sebenarnya. Beliau berdua nih air, udah. Kalau orang wudu tuh kan kalau udah ketemu air kan debunya
udah nggak sah, harus wudu ulang kan. Cuman mungkin Allah kirimkan saya ini buat bikin teman-teman kelilipan. Jadi debunya bukan buat tayamum. Tapi buat kelilipan. Ya Allah. Kok bisa ya dari nangis loh tadi. Jangan-jangan langsung enggak, astagfirullahaladzim. Ya. Titik kembali itu sebenarnya karena saya masuknya dari, kalau Kiai sering sampaikan materi itu kan, pintu masuk orang tuh ada 3 PHK itu, penyakit hutang keluarga. Alhamdulillah Allah izinkan saya punya keluarga yang insya Allah harmonis, nggak ada yang ribut-ribut keluarga biasalah, tapi nggak yang gede gitu, yang musuhan apa segala macam. Alhamdulillah enggak. Utang juga alhamdulillah waktu itu tidak seperti orang pada umumnya. Utangnya utang yang biasa-biasa aja gitu. Cicilan Lamborghini Diecast. yang dalam bentuk Hot Wheels. Rebutan sama Gadi pula. Rebutan sama. Jadi nggak yang sampai miliaran itu enggak. Tapi alhamdulillah Allah izinkan saya sama seperti musisi pada umumnya. Penyakit kita tuh sama, asam lambung. Terus nyampe ke GERD. GERD tuh nanti teman-teman bisa googling lah ya. Kalau saya jelasin nanti takutnya saya kelihatan terlalu pintar, padahal enggak. Jadi intinya kalau GERD itu asam lambungnya kumat, terus dia naik ke dada sini, panas, terus jantungnya kayak berasa ditekan gitu. Kenapa? Allah Akbar. Selain saudara seiman, saudara sepenyakit. Ada saudara seiman, ada saudara sepenyakitan. Sepenyakit ya. Jadi Kok bisa? Ya Allah yang mempertemukan ya. Allah yang Gak nyanyian kan? Bikin kaos boleh bikin kaos. SB. GERD community. Dan memang rata-rata kalau saya ketemu teman-teman musisi yang lain tuh rata-rata semuanya sama. Keluhannya itu karena kita emang jarang makan, Ustaz. Bukan jarang makan, jam makannya tuh nggak teratur gitu, nggak teratur. Terus dengan jadwal yang ya begitulah gitu. Nah, 2 kali saya ngerasain itu, udah kayak wah ini mati nih gue nih. Di tahun pertama itu, wah mati nih gue nih. Tapi waktu itu di kepala saya itu apa yang saya tinggalkan gitu. Karena waktu itu belum nikah kan. Apa yang saya tinggalin buat orang tua saya nih, buat adik saya nih. Soalnya kalau secara materi itu tuh nggak ada apa-apanya, biasa-biasa aja gitu. Mungkin sama Bang Abu lebih banyakan Bang Abu lah. Rukonya ada 34 ya Bang Abu ya? 47. Iya. Nasi goreng pagi-pagi gini enak Bang Abu. Antum dibuatin betul-betul panik. Dia pulang ya sebentar, istriku jadi budak tuh. Depan sini apa? Saya bawa buat Gani. Ya, secara materi itu biasa aja, nggak yang orang bilang kan anak band, musisi terkenal, famous, pasti kaya raya apa segala macam. Enggak juga, biasa-biasa aja. B aja lah gitu, nggak ada yang ini. Cuman memang Allah titipkan saya itu nama besar aja udah, sama badan yang besar. Dah cuman itu doang. Kalau beliau bilang tuh apa namanya? Allah kasih wibawa yang lebih gitu. Udah itu aja. Nah, cuman waktu itu sembuhnya, hilang sendirinya tuh karena nonton, saya masuk pesantren waktu itu. Pesantren Al-Yutubiyah namanya. Jadi nonton di YouTube. Biaya pendaftaran itu Al-Quwatawiyah. Iya. Nah. lagi jadi pembicara. Mohon maaf sebelumnya.
Yang pegang mikrofon yang punya kuasa. Oke. Iya, nah, kasih cabut. Ya Allah, ya Allah. Kalau misalkan dia pakai wireless nggak bisa dicabut. Bisa dicabut. Atau pelantang. Iya. Pelantang itu dia. Lama nontonnya Tuan Guru Abdul Somad sama Ustadz Adi Hidayat. Lama kelamaan hilang. Ramadan berikutnya datang lagi tuh Ger. Lu udah pernah sampai yang cek jantung gitu belum? Oh sampai endoskopi. Gua waktu itu belum sampai endoskopi. Cuman Allah. Belum mati tiap hari gitu. Gak denger nih, gak denger. Kasian. Testimoninya kayaknya beliau Ustaz. Kita geser ke beliau Ustaz. Gimana bisa selamat dari kematian? Bukan ya? Kasian ini. Gitu semua. Bener kan saya bilang saya jadi debu buat bikin kelilipan. Apa tadi? 6 hari di rumah sakit. Gak apa-apa. Bang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kejadiannya mungkin sama Bang Rizal nih. Jadi waktu itu udah sampai di titik sesak nafas tiap hari. Dari sesak nafas itu sampai naik ke otak itu, naik ke otak kita jadi cemas dalam hal apapun. Contohnya seperti misalnya lagi waktu itu berbisnis, misalnya omset turun sedikit, kita wah ini bangkrut nih, wah ini kacau nih, wah ini nggak bisa makan nih, segitu. Kita udah tahu bahwasanya GERD ini mungkin nggak bikin kita mati, tapi kita setiap hari kayak ini kayak mati deh gue, ini kayak mati deh, gitu. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ini ke rumah sakit kayak baru 3 bulan yang lalu saya ke rumah sakit. Kaget itu kita pas ke rumah sakit, kita tahu biayanya semua ya ini kurang lebih akan menghabiskan 60 juta, belum sama kamar, belum sama kunjungan dokter dan lain-lain. Nah, disitulah saya nangis lah depan rumah sakit. Astagfirullah. Nangis lah 60 jutanya. Itulah begitu kurang lebih. Jadi kayak sama mungkin sama Bang Rizal nih, kayaknya ada yang salah, ada yang saya apa ini yang saya lupa atau saya lalai atau gimana gitu-gitu aja istilahnya. Tapi kalau udah, jadi saya tuh punya ini Ustaz, sama teman-teman tuh punya grup WhatsApp. Isinya tuh ini, nama grup WhatsAppnya tuh Jamaah GERD. Fikri masuk belum? Alhamdulillah saya udah left grup saya. Saya udah meninggalkan masa lalu. Ada beberapa testimoni teman-teman saya tuh lagi nyetir. Tiba-tiba muncul tuh panic attack dia kan. Jakarta kan salah satu kota yang lancar banget kan. Mulus jalannya. Jadi pas pada saat nyetir tuh, pas kumat, yang bisa dia lakukan tuh badannya keras, nangis, ambil teriak. Karena dia pikir kalau ini kumat sekarang, saya pasti mati. Karena ambulan nggak akan bisa jemput, motor pun nggak akan bisa jalan gitu. Sampai yang kayak gitu-gitu. Nah cuman saya nggak sampai di endoskopi apa segala macam, nggak. Alhamdulillah. Nah itu tahun pertama. Pas tahun kedua muncul pemikiran bahwa apa yang saya bawa. Jadi kalau di tahun pertama itu, dan alhamdulillah momennya Ramadan semua. Di Ramadan berikutnya tuh, setelah apa yang saya tinggalkan, apa yang saya bawa gitu. Saya mikirnya apa ya nanti ya, kalau mati, kita Muslim kan percaya masuk kubur, didatengin malaikat, ditanya-tanya, bisa jawab apa enggak gitu. Terus habis itu keinget lagi bahwa di dalam kubur tuh temannya kita tuh adalah iman kita kan, amal solehnya kita gitu, bacaan Qur'annya kita, itu yang jadi teman di dalam kubur. Saya mikir, oke, saya nggak punya teman berarti. Di dalam sana saya sendirian. Jangan sampai. Iya.
Kata fans saya, bodoh amat. Nggak ada yang bantuin. Kayak gitu-gitu. Jadi udah, alhamdulillah Allah izinkan saya ketemu sama kiai kita bersama. Sama seperti testimoni yang Bang Taki tadi kasih. Saya ketemu beliau itu di ruangan VIP-nya Hijrah Fest. Jadi saya diundang sama Ari Untung 2019 ya. Saya diundang sama Ari Untung, terus masuk ke ruangan VIP gitu. Karena pokoknya teman-teman public figure tuh waktu itu diarahinnya ke situ dulu gitu. Saya masuk lah kan. Saya waktu itu ya juga belum kenal Dimas Seto, belum kenal Dude, Wisnu. Maksudnya cuman yang halo bro gitu doang, bukan yang ngobrol intens gitu. Dan teman-teman yang lain saya nggak tahu. Saya datang ke situ tuh cuman karena saya mikir saya harus nambah koleksi Ustadz yang saya dengerin. Karena selama ini saya taunya cuman Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Adi Hidayat. Yang lain saya nggak tahu. Karena terlalu pintar. Udah masuklah situ, saya ketemu sama Ivan Govinda sama Bang Oji. Lalu Ivan Govinda bilang, Kando, kenalin nih guru saya orang Pontianak gitu, namanya Ustadz Lukman gitu. Saya lihat kan, pakai topi, pakai polo shirt, pakai jeans. Saya nggak sendiri, Ustadz, lihat semuanya aja ketawa. Udah biasa kok. Pakai topi, pakai polo shirt, pakai jeans. Terus saya bilang, siapa nih orangnya? Saya nggak tahu. Kenalan lah. Terus Lukman, Bang Rizal ya, Armada ya, abang nih yang artis itu kan? Gitu. Dalam hati saya, nggak gitu-gitu juga kali, biasa aja, boleh nggak sih biasa aja gitu. Gitu bener. Saya cuma guru kampung, saya guru ngaji kampung, cuman dalam gang, masjidnya kecil. Bahagia saya nih ketemu abang nih yang artis terkenal. Itu SOP. SOP ketemu orang besar sebelum akhirnya. Saya waktu sebelum kena serangan GERD yang kedua, kalau ada orang yang kayak gitu, nggak sampai 2 detik langsung saya, terima kasih, assalamualaikum, tinggal. Saya nggak suka yang ayo bang, wah bang di arti gitu saya. Cuman nggak tahu kenapa memang Allah takdirkan saya masuk ke pondasi cakar ayam, jadi nggak bisa gerak. Iya, saya waktu itu bingung mau manggil abang apa manggil ustad. Iya, aduh nggak gitu. Udah. Hari berikutnya, beberapa hari setelahnya diundang private course di yang acaranya Roni itu, acaranya Roni. Datang di situ tuh kebuka. Ini. Nggak berapa lama kemudian datang lagi Hijrah Fest. Beliau lagi ngisi. Saya ketemu. Tampilannya lebih luar biasa lagi gitu. Katanya guru ngaji kampung. Ini kan bukan Ustadz TV ya. Kok branded semua ya? Oh, kayaknya dia pengusaha deh. Yang nyamar jadi Ustadz. Coba pikir orang Jakarta. Usaha nyamar jadi otak itu. Aduh, saya gitu. Karena biasanya Ustadz Afan, Ustadz, yang nggak semua, hanya beberapa oknum aja, nggak semua. Biasanya itu ustadz-ustadz yang yang pakai barang branded itu ustadz-ustadz TV biasanya. Maksudnya ustadz yang tausiahnya di TV gitu. Nah kemarin kenalan katanya guru ngaji kampung gitu.
Iya. Sampai akhirnya saya menemukan, oke, ternyata apa yang kita pakai itu, beliau sering sampaikan, pakaian kita tuh bukan yang utama, tapi yang dilihat pertama. Apalagi beliau ini menyampaikan, jadi face of Islam, face of dakwah, brand ambasadornya Rasulullah, karena beliau labelnya Ustadz kan. Dan ternyata memang dengan brand itu orang-orang tuh jadi yang apa sih lo gitu. Jadi yang oh oke. Oke, saya dengerin mau ngapain. Gitu. Oke gitu. Sampai akhirnya start naik panggung. Pas naik panggung tuh beliau nih memang punya ciri khas tuh yang sama tim salaman dulu pelukan terus nangis-nangis gitu kan. Saya bilang, nih mau tahu sih ya di panggung mau berangkat umroh sih. Saya masih di bawah tuh, Maksudnya saya tidak pernah menemukan fenomena itu, bukan fenomena yang salah, enggak. Tapi saya menemukan di belakang bahwa kuat banget ya. Apa bondingnya tuh, masya Allah gitu, keren gitu. Sampai akhirnya naik panggung, tausiah beliau bawa gerakan infak beras, materi gerakan infak beras, lalu menyampaikan surat Al-Maun, Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim, bahwa hai pendusta agama, kalau nggak salah, kalian siapa pendusta agama, dia yang menghardik anak yatim gitu. Beliau sampaikan menghardik itu bukannya membentak gitu, tapi cuek, nggak peduli gitu. Wah, insight baru nih gitu. Oke. Lalu ditampilkanlah video tentang gerakan infak beras. Ada sedekah akbarnya juga. Nggak tahu kenapa, pas lihat video itu, saya kejadiannya sama kayak barusan di situ. Tiba-tiba udah nangis aja. Wah, oke, bendera putih dikibarkan. Mulai hari ini saya daftar jadi santri. Yes, akhirnya saya punya pondok pesantren yang beneran nggak nonton YouTube lagi. Gitu. Seiring waktu banyak belajar sampai akhirnya Ustaz, saya menyerahkan diri. Boleh dibaca doanya Ustaz? Bismillah ya Allahu Akbar. Dia menyerahkan diri. Iya. Pesan saya buat teman-teman semua, jangan ketemu Ustaz Lukman. Sekelas Abang Taki aja Bismillah ya Allahu Akbar. Apalagi saya. Apalagi antum-antum semua. Langsung ngasih Ustaz gitu. Kayak emang kenapa kalau ketemu Bang? Kalau ketemu kan ada yang mau bilang, dia saudaraku. Ini testimoni teman ya, bukan testimoni saya Ustaz. Ustadz Lukman tuh tipikal misalnya kita lagi kayak apa istilahnya ya, halakoh ya, enggak halakoh sih, ngobrol ramean gitu, ngobrol. Ada yang nanya gitu misalnya, Ustadz saya ini punya utang gitu misalnya. Lalu Ustadz kasih kan, nih bang suratnya di ini, hadisnya begini, nah solusinya tuh di surat yang ini, begini, dikasih solusi. Nih teman yang di ujung, yang nggak punya masalah, tiba-tiba gini, Ustadznya ngomongin dia apa ngomongin gue sih? Semuanya kena. Gitu. Terus datanglah lagi pertolongan Allah gitu. Saya tuh punya cita-cita yang sederhana sebagai musisi, tuh punya cita-cita yang sangat sederhana sebenarnya. Saya pengen di stadion besar nyanyi lagu Indonesia Raya. Bukan untuk mulai panggungan saya, enggak, tapi ada satu event akbar gitu. Misalnya waktu itu bayangan saya ya, konsernya Metallica gitu misalnya kan, terus yang nyanyi Indonesia Rayanya Rizal Armada gitu misalnya, atau Guns N' Roses gitu, maksudnya yang band-band dunia gitu, atau event apa gitu, event olahraga apa gitu kan, PON, ASEAN Games gitu segala macam.
di stadion besar, puluhan ribu orang datang, bahkan ratusan ribu orang datang. Saya berkarir tuh dari 2005 sampai akhirnya Allah izinkan di 2019 kalau tidak salah. Baru Allah izinkan. Lewat wasilah apa? Lewat wasilah ngikut Tuan Guru Tablik Akbar di Bandung. Nggak masuk logika saya. Sama sekali nggak masuk. Saya doanya tuh, ya Allah, saya pengen ya Allah, kalau ada Metallica gitu misalnya datang, saya yang disuruh. Gitu. Karena secara kualitas suara kan saya nggak jelek kan ya, lumayan lah, lumayan gitu Ustaz, bukan bagus, lumayan lah. Kalau saya nyanyiin pergi pagi pulang pagi mah orang udah tahu lah itu siapa itu Taki Malik. Nggak nyambung. Pergi pagi pulang pagi itu sekarang udah jadi slogannya orang sholat subuh sebenarnya. Kan pergi pagi pulangnya pagi. Perginya jam 3:30 subuhan, pulangnya jam 7, kan masih pagi juga itu. Oke. Terus agak kurang ya. Oke. Mereka belum makan. Ya udah, terus akhirnya Allah perkenankan waktu itu. Yang datang tablik akbar itu tuh ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata beliau juga hadir. Saya datang tuh di on the spot langsung diminta, Rizal nyanyi Indonesia Raya ya. Hah? Saya bilang, penyanyi itu nggak saya doang gitu, banyak yang lain. Ada teman-teman yang lain, ada Nata Reza, ada Rizky Ridho, ada Takeda, ada siapa-siapa gitu, banyak. Secara follower mereka jauh lebih banyak gitu. Kayak Nata Reza, Rizky Ridho, follower mereka jutaan. Saya nggak sampai jutaan gitu. Tapi kok saya gitu, saya mikir pas nyanyi lagu Indonesia Raya itu udah hampir nangis gitu. Dulu itu harapannya adalah minta puji-puji, minta apresiasi gitu. Wah, Rizal Armada keren gitu. Ternyata Allah kasihnya lewat pintu yang lain gitu. Apa namanya? Dan di saat itu saya nggak mikir. Banyak yang mention saya di Instagram segala macam, tapi saya memilih untuk nggak repost karena nggak tahu, saya takut waktu itu kayak dulu tuh pengen banget di-mention gitu. Tapi setelah di-mention malah sombong nggak ya nanti ya? Sombong nggak ya? Ria nggak ya? Nanti deh, kayaknya ada satu momen yang gue akan cerita ini tapi di momen yang lain gitu. Nggak pada saat itu banget gitu. Nah, alhamdulillah Allah izinkan di momen yang sekarang saya menceritakan ini gitu. Itu salah satu titik balik saya nyantri. Saya bilang, oke, bener nih, udah. Salah satu cita-cita besar saya sudah kesampaian ini. Ya bismillah. Ya Allah, tolong izinkan saya memperbaiki diri, ya Allah. Ketemukan saya sama orang-orang yang jadi wasilah bikin saya jadi lebih baik gitu. Papa saya tuh punya pesan satu gitu. Kalau cari guru agama, cari yang ngajarin sholat. Kalau dia nggak sholat atau meremehkan sholat, mending. Hal pertama yang disuruh perbaiki dari diri saya itu adalah, Bang, STW ya Bang, sholat tepat waktu di masjid 5 waktu. Saya bilang, oh ini kayaknya ya pesan bapak saya waktu itu. Ini kayaknya hal yang basic banget sebenarnya. Kan kalau ulama-ulama yang lain, guru-guru yang lain kan sudah mungkin berbicaranya fikihnya lah atau apanya gitu. Kalau beliau kasih pesan ke saya cuma gitu dong, Bang, STW ya Bang, sholat tepat waktu, sholat 5 waktu di masjid Bang. Udah gitu doang, nggak jelasin bahwa qala Rasulullah, nggak gitu-gitu juga waktu itu, santai aja. Atau yang, Bang, kalau abang nggak sholat di masjid 5 waktu Bang, kata Rasul rumah abang dibakar, nggak gitu. Walaupun memang ada statement itu, tapi statement itu tidak keluar pertama kali pada saat saya ketemu sama beliau. Jadi itu yang membuat saya klik, berasa bonding gitu
berasa nyambung. Oh oke, pesan papa saya cari guru yang ngajarin sholat. Lalu connect ke beliau. Pertama kali yang dibilang adalah sholat tepat waktu. Lalu dilihat beliau nih base-nya di mana? Oh, di Pontianak. Masjidnya kecil, dalam gang. Orang sering kebalik-balik. Masjid Kapal Selam. Kapal Serdam. Iya, Kapal selam. Masjid Kapal Selam. Tapi saya lihat masjid yang kecil ini aja programnya udah masya Allah banget gitu. Ratusan ribu santri setiap bulannya. Apa namanya? Dalam tanda kutip diberi asupan makan lewat berasnya gitu. Saya mikir, ini kalau saya nggak ikut, saya bodoh banget nih pasti. Saya akan jadi orang yang apa yang dibilang di adaben, manusia bodoh. Jadi orang yang bodoh banget. Kenapa? Ini program bagus, program gede, santri yatim penghafal Quran. Orang yang memuliakan anak yatim itu nanti di akhirat seperti ini. Kata Rasulullah nih ya, bukan kata saya. Saya mah gaya-gayaan aja. Biar materinya agak bagus begini. Seperti ini gitu. Oh iya. Jadi bayangan saya harus ikut nih. Entah jadi apapun gitu. Walaupun sekedar dimintain video, ayo gitu. Atau jadi endorser ya ayo gitu. Suruh ngangkat beras ya ayo gitu. Apa aja lah. Karena nanti kita tuh kan di momen yang lagunya Krisya yang ditulis liriknya sama almarhum Taufik Ismail, nyadur dari surat Yasin, bahwa nanti kita tuh mulut dikunci, tangan, kaki, semua ngomong gitu. Dipakai buat apa. Lalu nanti program-program yang ada di dunia ini dijembrengin gitu. Tahu gak sih dijembrengin tuh maksudnya digelar gitu lah, digelar. Ini misalnya gerakan infak beras nih. Siapa aja nih orang-orang yang terlibat gitu. Tahu Allah gitu kan. Siapa aja nih orang-orang yang terlibat. Harapan saya adalah nama saya disebut walaupun di ujung banget, terus bentuknya cuma sebutir beras gitu. Saya pengennya gitu. Saya ngeliat ada peluang amal soleh di sini. Kalau saya nggak ikutan, saya bodoh kan. Saya bodoh banget pasti. Waktu itu saya mikirnya saya nggak punya kemampuan apa-apa nih. Suara mungkin oke lah ya, oke lah gitu. Tapi bacaan Quran saya belepotan banget. Ngaji saya hancur gitu. Yang bisa saya andalkan azan. Satu-satunya yang bisa saya andalkan azan. Lewat wasilah beliau, saya jadi salah satu pengisi azan di aplikasi Qoro'a. Teman-teman download ya. 20% STP. Ada aplikasi Quran namanya Qoro'a. Itu salah satu cita-cita saya lagi. Saya pengen suara saya azan di TV nasional. Manggil semua orang untuk azan. Saya nggak tahu hadisnya, saya nggak tahu keutamaannya apa. Tapi menurut saya oke aja gitu. Azan itu oke, keren gitu buat saya. Wasilah beliau waktu itu lagi menceritakan tentang Qoro'a kan. Saya bilang, oh apa ya, gua harus ada nih di aplikasi ini gimana ya? Saya langsung bilang ke beliau, Ustaz, bisa nggak ya? Kan selama ini nih azan di aplikasi Muslim tuh biasanya adalah Mekah Madinah. Bagus banget. Tapi seragam aja gitu. Boleh nggak Ustaz ya? Saya mengajukan diri untuk azan di situ Ustaz bersama teman-teman vokalis yang lain gitu. Alhamdulillah atas izin Allah diperkenankan sama beliau. Jadi selain atas izin Allah, atas izin Ustaz Lukman juga. Aduh, kalau udah dielus tuh deg-degan. Itu tanda-tanda wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, terus alhamdulillah satu mimpi besar lagi datang gitu.
Jadi benar yang sering beliau sampaikan bahwa intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kalau kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantumu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi saya dapat insight-nya dari beliau bahwa selain Allah kabulkan cita-cita saya satu persatu, ternyata secara ini kedudukan tuh maksudnya kalau saya menilainya keren, tapi bukan keren yang dimension orang gitu Ustaz. Jadi kerennya tuh kayak ngerasa diri sendiri aja. Kerennya tuh keren gini. Oke, saya udah berbuat nih yang kayak gini. Apalagi yang saya harus berbuat? Oh, saya sudah melakukan hal yang keren. What next? Saya melakukan hal yang keren. What next? Yang gitu-gitu. Kalau jadi semakin banyak orang yang mengenal ya bonus aja gitu buat saya sekarang, alhamdulillah. Ya insya Allah saya akan Allah izinkan saya bisa terus punya mindset yang begitu terus gitu insya Allah. Ya alhamdulillah sekarang kejadian beneran Ustaz. Yang azan di TV nasional, di TV One, azan subuh. Alhamdulillah, atas izin Allah. Jadi cita-cita saya tuh sekarang ada satu cita-cita baru ini. Kalau ini cita-cita baru. Cita-cita barunya kalau Bang Taki tadi bilang ingin mencetak imam-imam selanjutnya, ingin mencetak hafiz-hafiz Quran selanjutnya. Saya mungkin tidak punya kemampuan, belum punya kemampuan untuk mencetak hafiz karena saya pun belum hafiz. Masih memperbaiki bacaan gitu. Tapi insya Allah saya nanti mohon doanya ayah bunda abang kakak semua. Saya punya sedang disusun programnya. Insya Allah nanti saya akan kerja sama Surau Duta Menjalan. Asik. Dan Ustadz Daeng Syawal. Daeng Syawal itu beliau itu qori dan juga Bilal di Masjid Istiqlal. Pertemuan saya sama beliau itu wasilahnya qoro'a ini juga. Jadi waktu itu saya bilang sama Ustadz vokalis-vokalis ini Ustadz nih nama-namanya. Ada Umar Takeda, Nata Reza, Ivan Seventeen, Ivan Govinda, dan saya. Kita azan bikin warna baru gitu, biar nanti suara kita tuh pas tanggung jawab sama Allah tuh nggak dipakai cuma buat nyanyi doang gitu, tapi ada buat manggil orang untuk datang ke masjid gitu misal. Oh iya, ayo bang, garap bang. Nah, kalau bisa aja sebenarnya saya langsung take azan-azan biasa aja, cuman saya mikirnya kalau nggak ada yang kontrol, kan ini kan bahasa Arab ya, bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari gitu. Harap maklum. Takutnya salah gitu makhraj hurufnya segala macam. Jadi saya minta Daeng Syawal lah untuk guide kita gitu, jagain gitu. Oh ada Cuping Topan juga salah satunya yang mengisi. Di situ vokalis-vokalis nih yang pinter. Nggak ada yang take azan itu cuma 1 jam. Minimal 5 jam. Untuk 3 menit, 4 menit itu satu azan. Ternyata berantakan semua gitu. Saya baru tahu bahwa azan yang Allahu Akbar itu salah. Itu benar. Tapi kalau nyambung Allahu Akbar itu salah. Karena kalau yang benar Allahu Akbar dia Doma. Saya di situ, yang benar bang. Coba abang lihat. Saya lihat, ya Allah kemana aja gue selama ini? Berarti selama ini gue azan salah semua dong. Manggil kemana gue? Gitu. Jadi semoga Allah izinkan ya. Saya dengan Daeng Syawal nanti pengen punya program untuk mencetak Bilal selanjutnya gitu. Karena saya punya cita-cita, kami punya cita-cita bahwa Madinah tuh punya azan sendiri, nadanya paten.
Mekah punya nada azan paten. Jadi setiap Bilal nada azannya tuh sama. Orangnya beda tapi suaranya sama. Benar ya? Benar ya? Pakemnya, langgamnya tuh paten. Di Indonesia kita masih di masjid yang A langgamnya Gambang Kromo gitu misalnya, yang di B Melayu, yang di C hardcore metal gitu misalnya. Azannya punya nada masing-masing. Nah, cita-cita kita, niatnya. Jadi pada saat program ini jalan, Indonesia tuh punya nada sendiri gitu untuk azan. Dan insya Allah cita-cita besarnya adalah seluruh masjid di Indonesia ini nanti azannya itu sama semua gitu. Punya pakemnya sendiri-sendiri. Sama seperti di Mekah dan Madinah. Mohon doanya semua Bang Kakak. Ya, jadi teman-teman semua, abang kakak, ayah bunda, kalau saya bisa sharing bahwa kalau ada peluang amal soleh, tapi dilihat-lihat juga ya peluang amal solehnya. Selama itu ada dalam Quran, selama ada hadis, selama ada pembimbingnya, dan itu benar, kita harus ambil bagian walaupun porsinya itu sangat kecil gitu. Harus ambil bagian, jangan sampai kelewat gitu. Jangan sampai kelewat. Saya pernah dapat insight dari beliau kemarin bahwa mungkin Allah tuh nggak bales. Misalnya abang kakak udah angkat beras capek-capek gitu ya, atau capek jadi CS online ngurus, terus punya kegiatan apa lagi, dakwah apa segala macam, terus capek gitu. Ya terus bergerak aja, semangat gitu. Mungkin hadiahnya nggak langsung datang sekarang, tapi mungkin bisa jadi buat anak kita nanti, cucu kita nanti.